Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka. Salam. Kakak-kakak, kembali lagi bersama Riris di Kerja Nasional di podcast Peransakan Nasional 2025. Wow, tadi kita sudah ngobrol bareng dengan Kak Alfarabi selaku Gubernur Peransakan Nasional 2025. Hari ini, saat ini juga kami menghadirkan kembali dua tokoh yang sangat luar biasa, gak kalah dari Kak Abi, gak kalah dari Kak John, Kak Merlin kemarin. Dua orang ini adalah tokoh penting dari Peransakan Nasional 2025. Iya, mari kita sambut ada Kak Raihan, Ketua DKN, dan Kak Reski, Ketua DKD Gorontalo. Ya. Halo kakak. Say halo dulu kakak. Hai. Gimana kabarnya Kak Reski dan Kak Raihan? Kak Rizky dulu. Alhamdulillah, semangat dan tetap menyala. Tetap menyala ya. Kabar saya 2 kali dari Kak Rizky. Oh, 2 kali ya. Luar Nggak biasa. mau kalah kalau gitu. Oke, kita mau kenalan dulu nih Kak Raihan dan Kak Reski. Teman-teman mungkin mau lebih tahu banyak kan selama ini mungkin cuma lihatnya di Instagram atau di pamflet-pamflet ya. Kak Raihan, Kak Reski, mau tahu dong lebih dalam ya, apa nggak lebih banyak sedikit lah di podcast ini tentang Kak Reski dan Kak Raihan. Mungkin boleh dimulai dari Kak Raihan dulu. Perkenalannya. Boleh. Kak Rizky, Kak Riris terima kasih. Khususnya Kak Riris terima kasih sudah mengundang kami di sini. Kita jarang sekali ketemunya, kita bagi-bagi tugas. Oh, iya. Dan Kak Riris berhasil mempertemukan kita dalam waktu sekian menit ke depan. Teman-teman, selamat sore waktu Indonesia Tengah. Saya Raihan Muhammad Sujaya, Ketua Dewan Kerja Nasional. Saya di sini berperan sebagai penanggung jawab Sangga Kerja. Yang mana Sangga Kerja itu adalah panitia untuk penegakan DEGA di kegiatan Peransaka ini ditanggung jawab oleh kami berdua. Saya penanggung jawab 1 Sangga Kerja di Peransaka. Itu, Kak Riris, terima kasih. Oke, kalau Kak Reski sendiri. Iya, terima kasih Kak Riris, terima kasih Kak Raihan. Akhirnya kita ketemu ya. Kita di lapangan ini memang berbagi peran ya Kak. Kalau urusan yang di Booker, saya memaksimalkan. Kak Raihan urusan dengan yang ada teknis kegiatan lebih maksimal dan lebih luar biasa nanti kegiatan Peransakan Nasional Kak Raihan. Insya Allah. Ya. Oke, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Reski Jafar, saya Ketua Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo. Saat ini juga mendampingi Kak Raihan sebagai penanggung jawab 2. Intinya kita berdua sama-sama bertanggung jawab. Saling mempertanggungjawabkan. Dalam suksesnya Peransaka ya. Iya benar. Oke, sesuai dengan tema kita pada hari ini Kak Raihan, Kak Reski, kan temanya kolaborasi, Iya, ya, kolaborasi dan kolaborasi. aksi Wah. antara sinergi antara DKN dan DKD Gorontalo untuk sukseskan Peransakan Nasional 2025. Nah, tadi kan Kak Raihan sudah sampaikan, Kak Raihan sebagai penanggung jawab 1 dan Kak Reski juga sebagai penanggung jawab 2. Bedanya apa sih peran antara penanggung jawab 1 dan penanggung jawab 2 ini untuk persiapan Peransakan Nasional 2025? Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman yang ada di live ini. Siapa yang jawab? Boleh dari Kak Reski dulu. Baik, mana nih? Teman-teman, tadi sudah ditanya oleh Kak Riris terkait dengan tanggung jawab ya, fungsinya ya, sebenarnya perannya seperti apa. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kakak sekalian, peran kita itu saling berkolaborasi, walaupun memang penanggung jawab 1 dan penanggung jawab 2. Artinya peran kita ini walaupun dibagi demi dengan kesuksesan Peransakan Nasional. Kak Raihan di Kuartir Nasional untuk merampungkan dengan kementerian-kementerian, saya merampungkan dengan dinas-dinas yang ada di Provinsi Gorontalo. Ini demi untuk mensukseskan Peransakan Nasional. Intinya kolaborasi. Iya. Benar. Marah. Cocok. Oke, kalau Kak Raihan sendiri gimana Kak? Ya, jawaban saya kurang lebih mirip ya. Jadi tugas penanggung jawab itu apa dan kenapa dibagi ada 2 ya? Ya. Tugasnya apa? Jawabannya udah paling tepat. Tugasnya berkolaborasi. Ya. Tugas Kak Rizky selesaikan 50, saya 50 lainnya. Oke. Gitu dan sebaliknya gitu ya. Kalau tapi spesifik berkaitan dengan penanggung jawab Sangga Kerja kan. Jadi semua konsep, semua kebijakan, keputusan Sangga Kerja itu kan secara kolektif ya Kak Rizky ya, Kak Riris, tapi dipimpin oleh Ketua Sangga Kerja. Ketua Sangga Kerja ada Kak Alfarabi dan Wakil Ketua Sangga Kerja. Nah kita bertanggung jawab supaya
keputusan kebijakan yang diambil oleh mereka yang diputuskan secara kolektif ini adalah keputusan yang paling baik, yang paling tepat dan bisa dipertanggungjawabkan di pelaksanaan. Itu ya, Kak Reski ya. Benar. Gitu Oh, Kak. luar biasa. Cocok Banget. Ini udah banyak banget teman-teman yang komen nih, Kak Reski, Kak Raihan. Seru banget lihatnya di Gorontalo. Iya. Seru dong. Bro, ini kali keberapa di Gorontalo, Kak Reski? Kali ketiga. Kali ketiga. Ya, kalau Raisa kan kali kedua. Kalau saya kali ketiga. Selama seberapa tahun? Awalnya pada kegiatan perkemahan Wirakarya Nasional Karehan Kariris itu di tahun 2006 dan dipercayakan kembali di tahun 2011 pada kegiatan perkemahan Bakti Saka Bakti Husada dan dipercayakan kembali lagi untuk kegiatan Peran Saka Nasional. Luar biasa. Menyala. Cakap. Nah, kan tadi juga sudah menyampaikan bentuk kolaborasi dan seperti apa perannya Kak Raihan dan Kak. Sangat senang sekali dan sangat bersyukur kami dipercayakan menjadi tuan rumah karena ini juga cita-cita dari semua kuartir daerah yang bisa menjadi tuan rumah kegiatan Peran Saka nasional dan alhamdulillah kita dipercayakan kembali. Berarti positifnya pada kegiatan nasional sebelumnya itu baik. Maka kami dipercayakan lagi oleh kuartir nasional dalam hal ini kegiatannya Dewan Kerja Nasional kita dipercayakan untuk menjadi tuan rumah dan insya Allah ini akan lebih baik lagi dari kegiatan nasional. Kita bisa lihat sih ya dari apa yang sudah bisa kita lihat di bumi perkemahan Bonggolala ini. Luar biasa. Kalau Kak Raihan sendiri, nah kan kalau teman-teman dekan kan di Jakarta nih Kak Raihan, sedangkan kita kegiatannya di Gorontalo. Kira-kira dalam persiapannya susah nggak sih Kak? Tantangannya seperti apa? Namanya juga kolaborasi ya dan aksi. Nah, susah nggak sih dalam merealisasikan kolaborasi ini? Tantangannya seperti apa? Ya, kalau ditanya susah atau enggak, jawaban yang pertama sebelum yang lainnya ya susah. Tapi karena kolaborasi jadi tertangani juga, jadi gampang. Nah, sebetulnya tantangannya itu ada di bagian koordinasi. Karena pertama kita berjarak ya, dan juga waktu kita juga beda 1 jam. Sistem kerja LDR. Ya, sistem kerja LDR itu kan agak repot ya. Sebenarnya yang LDR itu repot-repot ya. Jadi kerja juga repot. Nah, kami berkoordinasi dengan kementerian. Setelah hasil dari koordinasi dengan kementerian itu, ya saya tentu berkabar dengan Kak Reski, dengan teman-teman di Gorontalo. Hasilnya demikian-demikian. Yang ditindaklanjuti di daerah ini harusnya seperti apa? Oh, di daerah bisanya begini, gitu kan. Sama misal di daerah sudah mempersiapkan ini, ternyata dari kementerian ada perubahan konsep, ada perubahan keputusan, begitu ya. Tapi karena kita saling berkabar di daerah seperti apa, di nasional seperti apa, ya kita saling menyesuaikan akhirnya. Dan ya penuh tantangan. Ini harus akur, harus kondusif, harus intensif gitu kan. Itu baru kita bisa wujudkan sesuai harapan gitu Kak Riris. Luar biasa. Kalau dilihat-lihat nih Kak Raihan, Kak Reski ini kan sudah H-1 ya? Ya, H-1. Ya. Bismillah. Berapa persen semangatnya teman-teman dalam menghadapi Peran Saka Nasional 2025? Kalau Kak Raihan gimana Kak Raihan? Kalau bisa 1000% 1000%. semangatnya ya. Sudah H-1 soalnya nih. Besok 2000% kayaknya nih ya. Kak Rizky ya sudah antusias sekali. Kalau Kak Rizky gimana? 2 kalinya. Dibaca. Banyak banget teman-teman yang bilang gak sabar untuk ke Bonggolala. Sedih nggak bisa ikutan. Sayang banget. Euforia Peran Saka ini, Kak Raihan, Kak Reski sudah dirasakan teman-teman dari akhir tahun lalu kan? Benar. Karena kan kabar-kabar tentang Peran Saka kan sudah digaungkan sejak akhir tahun lalu hingga akhirnya sekarang ini. Bahkan teman-teman juga bilang kalau kita tahun ini fokus Peran Saka. Iya, betul. Ya. Satu-satunya kegiatan perkemahan besar ya, penegakan Pandega. Jadi memang layak untuk dirayakan ya karena ya. Luar biasa. Teman-teman, kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya kepada penanggung jawab kita semua yang berhasil kita satukan hari ini, silakan komen di sini. Saya pegang HP, jadi silakan bertanya. Teman-teman silakan berdiskusi juga. Jadi nggak cuma pertanyaan dari Riles, tapi juga dari teman-teman juga. Nah, Kak Raihan, Kak Reski tadi juga sudah sampaikan terkait kolaborasi. Kalau inovasi sendiri, kira-kira apa yang bikin Peran Saka kali ini di Gorontalo berbeda daripada Peran Saka sebelumnya? Oke. Saya cerita dulu Kak. Siap, lanjut.
Jadi bicara inovasi ya, kita tentu kalau misalnya mau konsep sesuatu hal yang baru, suatu hal yang baru itu harus dicek dulu kesiapannya. Pertama, cek kesiapan dari konsep, apakah konsepnya matang atau tidak, karena hal yang baru kan berisiko tinggi. Terus yang kedua, kita cek juga kesiapan SDM-nya, gitu kan, SDM kita mampu nggak tangani hal yang baru ini. Dan yang ketiga, cek juga kesiapan fasilitas, gitu kan, dan lain sebagainya. Ternyata inovasinya sangat besar di sini karena tiga-tiganya siap. Konsepnya kita bahas siap, gitu kan. SDM-nya kita semua yakin siap, dan fasilitasnya juga alhamdulillah sangat siap untuk inovasi. Pertama adalah sistem dari pengaturan kehadiran kegiatan dan lain sebagainya. Semuanya terkumpul datanya di satu sistem aplikasi Ayo Pramuka, gitu kan. Terus juga yang kedua dari item kegiatan ini pengaturannya baru di Peransaka kali ini. Kita half in half out, jadi setengah di in camp ya, setengah lagi out camp. Di in camp dipecah lagi, di out camp juga dipecah lagi ya. Nah, inovasi yang kayak gitu yang kita mau budayakan di perkemahan supaya tidak suntuk ya, kita berkemah kayak gitu. Dan juga berikutnya di extraordinary class. Kak Reski bisa jelaskan extraordinary seperti apa? Boleh dong, diskusi sedikit sama Kak Jo dan Kak Merlin. Apa perbedaan? Sedikit aja. Boleh agak di-spill lebih banyak lagi sama Kak. Pada intinya teman-teman sekalian di Peransaka Nasional Gorontalo tahun 2025 ini, inovasi dari kegiatan ini akan lebih bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Betul. Semuanya di item-item kegiatan Peransaka Nasional pasti ada kebermanfaatan untuk masa depan, khususnya kita penegak pandemi. Begitu ya kalian? Betul. Tepat. Luar biasa. Dan satu lagi ya, kita semua fokus di item kegiatan Peransaka ini supaya manfaatnya tadi itu nyata. Jadi extraordinary maupun Saka Academy yang dihadirkan ini memang benar menyiapkan mereka akan menjadi apa, misalnya mereka cita-citanya misal mau jadi tentara kah, akan jadi tentara yang seperti apa. Nah, ini yang kita siapkan ya, garisnya melalui Saka Akademinya di Wirakartika, di Extraordinary juga tentang literasi keuangan dan lain sebagainya, itu akan membentuk mereka. Dan ini konkret, teman-teman kalau misalnya cek di kegiatannya, di konsep dan lain sebagainya, konkret yang kita sampaikan ini untuk mereka juga dan untuk penegak pandegasi Indonesia. Jadi kalau di Peransaka Nasional itu Kariris, kalau sistem pembelajaran pramuka itu kan ada bina diri, bina satuan dan bina masyarakat. Kalau di Peransaka Nas tambah satu lagi, bina masa depan. Cocok. Mewujudkan job creation juga. Itu maksudnya. Betul. Luar biasa sekali. Betul. Jadi ini beda daripada Jambore, beda juga dengan perkemahan Wirakarya. Jadi saya bisa bilang kalau Peransaka ini spesial sekali ya. Spesial. Karena kita nggak cuma belajar dari 12 atau bahkan lebih instansi yang berbeda, kita juga bisa bertukar pelajaran dan bahkan mempersiapkan diri untuk masa depan melalui job creation itu ya Kak. Benar. Rehan dan Kak Reski luar biasa sekali. Saya merinding ini. Sebenarnya bukan luar biasa sekali sih, 2 kali. 10 kali. Terus Karena saya ikut Saka Kak. Saya anggota Saka tapi tidak berkesempatan untuk jadi peserta Peransaka Nasional atau Peransaka daerah. Jadi ketika saya mendengar atau tahu tentang konsep dari Peransaka Nasional tahun 2025 ini, saya sangat-sangat senang karena kali ini bisa ikut serta dalam Peransaka yang kali ini. Spesial. Banyak inovasi dan gebrakan-gebrakan baru yang tentunya menguntungkan untuk kami panitia, peserta maupun masyarakat yang ada di Peransaka Nasional itu tentunya. Luar biasa. Teman-teman, gimana perasaannya? Sudah siap untuk mensukseskan Peransaka? Siap ya. Di sini ada yang komen banyak banget nih Kak. Ada yang komen Kaltim, ada juga yang komen Gorontalo sudah hadir di sini. Halo Gorontalo hadir di sini dari lahir. Kalau sudah ada ya. Biasanya kalau ada rumah paling terakhir kalau datang ke perkemahan. Tapi ini udah siap. Iya, udah siap, udah sampai. Ada yang komen, kita udah diriin tenda Kak. Nanti kita berkunjung. Nanti kalian berkunjung insya Allah.
Mungkin boleh di-spill kapan jadwal berkunjungnya? Jangan nanti mereka pada di tenda semua lagi. Nanti kalau kita udah bilang pasti pada ngumpul itu. Enggak kegiatan ya. Mendadak inspeksi. Oke. Jadi teman-teman nanti siapkan diri. Jadi jangan lupa untuk menjaga kebersihan tenda karena akan ada inspeksi dari para penanggung jawab kita pada hari ini. Oke. Ngomong-ngomong tadi soal inovasi, terus strategi, lalu ada kolaborasi. Nah, kira-kira Kak Raihan dan Kak Reski, kira-kira nilai-nilai pramuka seperti apa yang Kak Raihan, Kak Reski terapkan dalam membangun kolaborasi menyiapkan Transaka tahun ini? Siapa? Boleh di-share, Kak Reski boleh? Sulit ini. Saya. Sama saya. Nilai-nilai kepramukaan yang kita Iya. angkat ya. Sebenarnya kalau kita melihat nilai-nilai kepramukaan ya dari kita dulu, Bina Diri, Bina Satuan dan Bina Masyarakat itu. Dan itu sudah ada di pramuka. Dan nilai-nilai itu kita terapkan juga pada kegiatan Transaka Nasional. Karena selain ada kegiatan yang sifatnya job creation tadi disampaikan, kita juga ada bakti masyarakat. Kita juga nanti juga ada bakti fisik juga, ada bakti non fisik yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bukan hanya itu juga, karena diadakan kegiatan Transaka Nasional di Gorontalo ini, maka itu bisa meningkatkan UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo, memberdayakan juga masyarakat. Nantinya kalau misalnya teman-teman yang ada 3.000 kurang lebih 3.000 warga bumi perkemahan yang ada di Gorontalo ini, maka mereka akan menikmati dan mereka akan berbelanja di Gorontalo. Meningkatlah ekonomi yang ada di Gorontalo. Sangat bermanfaat, bukan hanya di kita pramuka, tapi di pemerintah dan juga masyarakat juga bermanfaat. Seperti itu. Maka kami sangat bersyukur dipilih menjadi tuan rumah kegiatan Transaka Nasional. Sudah siap 2.000% ini kayaknya. Dua kali. Dua kali di 2000 sekarang. Kalau Kak gimana Kak? Nilai ya? Ya nilainya ya kita merujuk pada Tribina tadi ya. Tribina. Sekarang jadi 4. Jadi 4 karena Transaka. Jadi ada Bina Masa Depan. Siap. Nah jadi konsep kolaborasi kita nilai-nilainya sudah tepat ya ada di Tribina tadi. Kenapa? Karena kita setiap kali mau memutuskan sesuatu kan pasti diputuskan bersama. Nah yang diukur itu, yang kita putuskan itu akan berpengaruh ke Bina Diri kah, Bina Satuan kah, atau Bina Masyarakat kah gitu kan. Jadi jangan sampai lepas dari 3 itu. Nah kalau misalnya itu dibahas ternyata sudah memenuhi, oh yang ini cocok Bina Diri, oh yang ini bakti masyarakatnya bagus misalnya konkret, oh yang ini Bina Satuannya kita bisa menguatkan nilai-nilai organisasi atau nilai-nilai kedewan kerjaan. Nah disitulah kita bisa bisa terapkan nilai-nilai kolaborasi kita. Kalau misalnya sudah cocok, nah ini sudah jadi output dari kolaborasi. Kalau kira-kira dari 3 ini tidak ada yang terpenuhi, pasti kita cari alternatif lain Kak Reski ya. Karena kita nggak mau item kegiatannya lepas dari Tribina ini. Gitu Kak Riris. Keren banget. Nah, kalau soal dukungan nih Kak Reski, Kak Rehan. Ya. Kita kan ini kegiatannya dari kita, untuk kita dan oleh kita ya. Nah, juga kegiatan penegak Pandega. Kalau dukungan dari kakak-kakak anggota dewasa maupun instansi-instansi terkait itu bagaimana untuk Transaka? Semangatnya dan supportnya untuk suksesnya Transaka ini gimana? Wah. Boleh dong di-share ke teman-teman. Kayaknya ke saya juga ini. Ya kalau dari kami kakak sekalian, dukungan ini sangat powerful. Khususnya dari pemerintah, kami juga sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo, kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo. Semua stakeholder itu berperan Kak. Oh siap. Ya, seperti podcast ini. Oh iya. Ya, seperti podcast ini juga sangat berperan dari kakak-kakak Kominfo Kabupaten Gorontalo. Kami juga sangat terima kasih. Sudah sangat mensupport kegiatan Transaka. Dan itu juga memang harus disupport Kak, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, unsur MABI itu memfasilitasi terkait dengan pendidikan gerakan. Ya, moral maupun material itu. Ya. Saya melengkapi ya. Boleh, sudah. Nah, jadi itu kami sudah sangat merasa terpenuhi ya prinsipnya. Maksudnya terpenuhi itu kita kan nggak bisa serta-merta menuntut barang ini harus seperti ini dan tidak. Tapi yang bikin kami merasa terpenuhi itu kita didorong untuk memutuskan sesuatu. Nanti keputusan itu didukung oleh anggota dewasa dengan dukungan yang serupa, dengan dukungan yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk lain misalnya gitu kan. Atau diberi pertimbangan lain yang ya intinya kita sangat didewasakan lah oleh orang-orang dewasa itu, kita didorong. Dan lagi-lagi
anggota dewasa, kita sudah beberapa pekan atau beberapa hari ini intensif persiapan, tidak ada mendikte sama sekali, Kak. Benar. Semuanya Kak Reski gimana, Kak Raihan gimana, Kak Alfarabi gimana, Ya, begitu ya. ya. Dan kita yang putuskan, kita yang setting, setelah itu didukung oleh anggota dewasa. Sampai jadinya begini Peransaka ini ya. Maka disitulah titik kolaborasinya. Ah, cocok. Begitu, Ya. masuk barang. Masuk. Siap. Oke, sudah dapat ini poin dari kolaborasinya tentunya ya. Iya, kakak. Nah, jadi Kak Reski, Kak Raihan, boleh nggak sih kasih saran atau misalnya pesan dan harapan ke teman-teman yang ada di lab ini, bagaimana bisa mensukseskan dan meramaikan kembali tentang Peransaka. Ini kan belum mulai nih. Nah, bagaimana biar teman-teman tetap menjaga semangatnya dari awal hingga akhir, dan cuman flat aja semangat, tapi bisa semakin hari semakin semangat dalam jalan Peransaka, hingga kita bisa lihat kesuksesan Peransaka itu sendiri melalui peran dan tentunya kolaborasi antara panitia maupun peserta dari partisipasi dari Peransaka ini, Kak Rehan dan Kak Reski. Karena pertanyaannya sulit, kita harus sweet dulu kayaknya. Oke. Set. Bunyi kertas satu. Set. Saya duluan. Terima kasih. Pesan. Oke. Pesan untuk kakak sekalian, khususnya saya selaku tuan rumah, karena saya menyambut tamu-tamu kakak sekalian dari luar Provinsi Gorontalo. Kami sangat berpesan ke kakak sekalian, kita tetap tanamkan nilai-nilai pramuka pada kegiatan Peransaka Nasional ini. Karena seperti yang kami lihat, banyak yang sudah melupakan nilai-nilai pramuka, apalagi berkemah, Kak. Berkemah. Jadi saya rasa teman-teman bisa menanamkan nilai-nilai gerakan pramuka pada perkemahan pada kegiatan Peransaka Nasional ini. Dan simpel saja, Kak. Jangan susah, bahagia setiap hari. Luar biasa. Bahagia tiap hari. Kalau Kak Rehan, Kak? Ya, pesan saya juga sederhana juga. Jadi teman-teman perlu kita sadari ya, pengorbanan kita untuk Peransaka ini. Ya. Kita ya, bukan hanya kami penyelenggara, tapi kita semua. Teman-teman sudah meninggalkan sekolah mungkin ya beberapa hari. Teman-teman sedang meninggalkan keluarga, pekerjaannya beberapa hari gitu kan untuk ikut Peransaka. Teman-teman mengorbankan juga materi mungkin ya untuk perjalanan dan juga persiapan dan seterusnya. Jadi saya mengajak, dan kami juga sudah banyak pengorbanan untuk menyukseskan kegiatan ini. Jangan sampai semua pengorbanan ini sia-sia. Gimana caranya ya kita maksimalkan. Jadi teman-teman yang datang ke sini temannya hanya 10, ya pulang harus 100, Kak Reski. Benar. Kalau datang ke sini teman 5, pulangnya masih 5, kami merasa gagal kalau gitu ya. Jadi harus dimaksimalkan, pengorbanannya sangat tinggi. Jadi anak muda jangan mau rugi. Kalau berkorban tinggi, return-nya harus lebih tinggi lagi, harus Ya. 2 kali tadi ya. 2 kali. Jadi pengorbanan waktu kita mempersiapkan ini misalnya 1 tahun, ya dampaknya harus 100 tahun. Ya. Dampaknya harus 100 tahun karena return-nya harus berkali-kali lipat. Begitu ya. Jadi teman-teman dimaksimalkan, dijaga semangatnya, yang tadinya ya tadi ya temannya sedikit pulang harus banyak. Ilmunya datang ke sini sedikit, pulang harus banyak gitu ya. Ya. Harus bisa mulai menata masa depan setelah menata masa depan juga, tahu kebudayaan di Gorontalo. Tetap dijaga semangatnya supaya pengorbanan ini kembali kepada kita dalam nilai-nilai yang berkali-kali lipat daripada apa yang kita korbankan. Kita, bukan hanya kami penyelenggara, tapi untuk kita semua. Ya, karena ini kegiatan kepemudaan Kak Rehan Kariris, maka yang lebih berdaya itu orang muda. Iya betul. Karena kalau orang muda berdaya, maka orang tua bahagia. Cocok. Muda berkarya, tuanya muda bahagia. berdaya, tua bahagia. Iya. Orang tua bahagia. Ya, ini Banyak quotes ya. Dicatat ya, dicatat. dicatat teman-teman ya. Nah, oke, jangan lupa. Oke teman-teman, itu dia podcast kita hari ini bersama Kak Raihan dan bersama Kak Reski. Tentunya banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dan kita serap tentang makna kolaborasi, makna sinergi, kemudian pentingnya kerjasama, tidak hanya dalam mempersiapkan kegiatan saja, tapi juga bagaimana kita memperjuangkan pengorbanan tentunya ya, bagaimana kita semua bisa bekerja sama tentunya untuk mensukseskan Peransaka Nasional 2025. Merangkum juga pesan-pesan dari Kak Reski dan Kak Raihan kepada seluruh teman-teman yang akan ikut Peransaka. Jaga semangatnya, terus jangan lupa, jangan sia-siakan pengorbanan kakak yang sudah sejauh ini, yang sudah sampai ke
bumi perkemahan Bangun Hulawa ini. Jadi cari teman sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari tangga masa depan sebanyak-banyaknya, karena seperti yang tadi Kak Reski dan Kak Rehan bilang, tidak hanya Tribina tadi, juga ada bina masa depan. Itu dia pentingnya. Jadi teman-teman yang Jago. Peransakan Nasional 2025 adalah orang-orang terpilih yang punya kesempatan membina masa depan lebih cepat di Peransakan. Itu dia. Baik teman-teman semuanya, itu dia kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Rehan. Sama-sama Kak Riris, terima kasih Kak Riris. Senang sekali hari ini bisa membersamai di podcast kita pada hari ini. Teman-teman, ini bukan episode yang terakhir, akan ada lagi episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh lainnya, dengan tema-tema lainnya selama Peransakan Nasional 2025. Belum acara, tapi sudah rame. Jadi nanti pada saat acara besok dan sampai tanggal 9 akan lebih rame lagi. Dua kali. Jadi teman-teman jangan lupa kalau misalnya butuh informasi, jangan lupa stay tune di sosial media DKD Gorontalo, Kuarter Nasional dan Dewan Kerja Nasional, karena kita akan update segala informasi terkait Peransaka, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Gorontalo melalui laman resmi dari Kuarter Nasional, Dewan Kerja Daerah Gorontalo dan Dewan Kerja Nasional. Baik kakak semuanya, terima kasih ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai berjumpa lain hari dan salam pramuka. Salam. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso selaku Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan perkemahan antar satuan karya Pramuka Nasional tahun 2025 yang dilaksanakan di bumi perkemahan Bangun Hulawa Gorontalo. Kegiatan Peransakan Nasional merupakan ajang penting bagi pramuka penegak dan pandega untuk menunjukkan semangat berkarya, berinovasi, serta mengabdi kepada masyarakat. Saya mengajak seluruh anggota Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia untuk ikut menyemarakan kegiatan ini, baik secara langsung maupun melalui berbagai platform media sosial dengan menggunakan tagar Peransakan Nasional 2025. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat kolaborasi dan melahirkan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan siap berkontribusi untuk memajukan bangsa. Pramuka berkarya, Indonesia Jaya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.